Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan tutorial kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana caranya membuat angka kredit bagi perawat. Pada tahun 2019 yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan permen yang baru, yaitu Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai permen yang baru ini, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat, yang mana pada permen yang baru ini saya akan memberikan sedikit saja penjelasan. Yang pertama adalah mengenai kategori dan jenjang jabatan fungsional perawat. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa jabatan fungsional perawat merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Sedangkan jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Sedangkan tugas jabatan, unsur dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan, dan hasil kerja bisa kita jelaskan sebagai berikut. Tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Sedang unsur dan subunsur kegiatan, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan keperawatan, dan subunsur kegiatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Pada permen yang baru ini banyak sekali, ada sekitar 87 halaman. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya hanya ingin memberikan clue-nya saja bahwa pada permen yang baru ini setiap jenjang keahlian, setiap jenjang keterampilan perawat semuanya mempunyai uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Mulai kali ini saya akan memberikan tutorial secara bertahap, mulai dari perawat penyelia, perawat mahir, perawat terampil. Berikutnya akan saya berikan tentang perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Oke, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya ini sudah saya bikin sedemikian rupa sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua dapat mengikuti tutorial saya ini. Saya bikin sangat sederhana sehingga bapak ibu semua bisa mempraktekkan, bisa membuat angka kredit. Apabila bapak ibu adalah ASN, bisa dijadikan bahan untuk naik pangkat, bisa dijadikan bahan untuk naik jabatan apabila bapak ibu ujian kompetensi. Bagi perawat yang non ASN, uraian kegiatan ini atau angka kredit ini bisa dijadikan dasar sebagai penilaian kinerja, sebagai kegiatan uraian sehari-hari. Nanti saya akan membuat tutorial ini mulai dari kegiatan harian, rekapitulasi kegiatan semesteran, rekapitulasi kegiatan tahunan, sampai dengan bagaimana SKP-nya, bagaimana telaah timnya, bagaimana rekapitulasi kegiatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang akan saya jelaskan pada tutorial saya. Oke,
Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ikuti tutorial saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya bikin angka kredit bagi perawat. Untuk saat ini saya akan fokus mengenai bikin angka kredit untuk perawat penyelia. Jadi saya sudah membikinkan soft file seperti ini agar bapak-bapak, ibu-ibu, rekan perawat semua mudah dalam menggunakannya. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang soft file yang saya bikin secara Excel ini. Pada sheet pertama saya bikin mengenai master identitas. Berikutnya di sheet berikutnya saya bikin laporan kegiatan harian untuk perawat penyelia mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai bulan Desember. Di soft file ini juga saya sudah membikinkan rekapitulasi laporan semesteran selama 1 tahun. Saya juga sudah membikinkan laporan tahunan atau rekapitulasi laporan tahunan dari inputan data harian dan semesteran. Pada soft file saya ini saya juga sudah membikinkan surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Pada soft file saya ini juga saya sudah membikinkan rekapitulasi dari setiap semester yang kita input. Di sini juga ada telaah tim apabila di instansi Bapak Ibu ada tim penilai untuk angka kredit ini. Saya juga sudah memberikan contoh bagaimana bentuk dari persetujuan tim penilai. Di soft file saya ini juga saya sudah membikinkan SKP untuk Bapak Ibu semua. Semuanya adalah sudah secara otomatis terisi apabila Bapak Ibu mengisi pada laporan harian setiap bulannya. Oke, langsung saja saya akan memberikan penjelasan satu persatu. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan dulu mengenai laporan kegiatan harian pada sistem yang kita bikin ini. Ini adalah laporan harian. Perlu diketahui bahwa setiap jenjang perawat itu mempunyai tindakan, mempunyai kegiatan, mempunyai uraian kegiatan tersendiri sesuai dengan jenjang jabatannya. Kali ini saya akan fokus untuk perawat penyelia. Jadi pada perawat penyelia itu mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Kegiatannya adalah melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. 2. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. 3. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 4. Melakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan. 5. Melakukan upaya promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan. 6. Melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam upaya preventif pada individu. 7. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana atau kritikal. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medical bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi.
15. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. 16. Memberikan dukungan, fasilitas, kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi. 18. Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi. 19. Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi. 20. Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. 21. Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. 22. Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. 23. Melakukan perawatan luka. 24. Memberikan perawatan pada pasien terminal. 25. Melakukan isolasi pasien imunosupresi pada pasien kasus cedera. 26. Melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya. Dan 27. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Jadi ini adalah merupakan uraian kegiatan sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yang berhubungan dengan perawat penyelia. Jadi ini tindakan-tindakan ini sudah saya pilahkan dari Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memilah mencari tindakan-tindakan apa yang ada di Permenkes yang berhubungan dengan perawat penyelia. Karena saya sudah memilahnya, saya sudah membikinnya pada laporan harian ini, sehingga nanti di file saya ini sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal mengikuti alur yang ada pada tutorial yang akan saya jelaskan. Jadi prinsipnya sebagai perawat penyelia, Bapak Ibu akan melakukan 27 kegiatan yang ada di sini. Akan tetapi Bapak Ibu tidak harus mengisi seluruhnya. Bapak Ibu tinggal memilih mana saja dari ke-27 tindakan ini yang sesuai dengan tindakan yang Bapak Ibu lakukan di instansi Bapak Ibu semua. Sekali lagi, Bapak Ibu tinggal memilih dari ke-27 tindakan ini yang sesuai dengan kegiatan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di instansi Bapak Ibu. Ini adalah gambaran mengenai laporan harian. Semuanya sama, mulai dari bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai laporan semesteran. Jadi apabila kita sudah mengisi mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni, berikutnya kita akan melihat laporannya dalam bentuk laporan semesteran. Jadi 6 bulan nanti akan terekapitulasi secara otomatis pada laporan semesteran ini. Ini adalah semester 1 mulai bulan Januari sampai Juni. Apabila kita nanti sudah mengisi mulai bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Desember, maka di laporan semesteran nanti kita secara otomatis juga akan terisi pada laporan semesteran yang semester 2. Berikutnya pada softfile ini juga akan ada laporan tahunan, yang mana laporan tahunan ini adalah merupakan hasil rekapitulasi dari kegiatan harian, bulanan sampai semesteran ini nanti akan terekapitulasi secara otomatis pada kolom atau pada halaman laporan tahunan ini. Oke, saya mungkin akan menjelaskan lebih rinci lagi dari depan secara teknisnya. Oke, pertama-tama kita masuk ke master identitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu cukup menulis apa yang tertera di sini. Tidak usah menulis di Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Bapak Ibu cukup nulis atau ngetik di halaman master identitas ini mulai dari nama sampai unit kerja.
Saya akan memberikan contoh apakah dengan menulis di sini seluruh sheet. Perlu Bapak Ibu ketahui di soft-file ini ada sekitar 20 sheet. Apabila Bapak Ibu menulis identitas di depan, secara otomatis dari ke-19 sheet yang lain akan berubah secara otomatis. Sebagai contoh, ini namanya adalah nama Raja Nagara. Kita cross check dulu apakah di Januari juga sama. Di Januari juga Raja Nagara, di Februari juga. Laporan semester kita cek, ternyata di laporan semester juga Raja Nagara. Di laporan tahunan kita cross check, ternyata juga Raja Nagara. Saya akan mencoba merubah nama yang lain. Saya sebagai contoh akan menulis nama Raja Nagara menjadi nama yang lain, misalnya Raja. Oke, saya akan merubah nama Raja. Apakah di sheet yang lain juga akan berubah? Saya akan buka bulan Januari. Alhamdulillah ternyata berubah. Bulan Februari juga berubah, bulan Maret juga berubah, laporan semester juga berubah, laporan tahunan juga berubah. Kita cross check lagi apakah yang lain juga berubah. Pada surat pernyataan juga ternyata sudah berubah secara otomatis. Oke, saya akan memberikan contoh juga mengenai NIP. Coba kita ketik mengenai NIP. Mohon dicatat atau dipahami Bapak Ibu, apabila kita ingin menulis angka, maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah ketik tanda petik di atas seperti ini. Habis itu baru Bapak Ibu memasukkan nomor induk pegawai. Saya akan memberikan contoh saja, misalnya nomor induknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekali lagi, ketik dulu tanda petik di atas ini, baru kita masukkan nomor induk kita. Saya memberikan contoh nomor induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cross check apakah di bulanan, di laporan semesteran dan yang lainnya berubah. Kita buka. Alhamdulillah ternyata di laporan bulanan berubah, berubah juga. Kita coba Agustus juga berubah, laporan semesteran alhamdulillah juga berubah. Oke, ini juga berubah. Alhamdulillah secara otomatis ternyata semuanya sudah berubah hanya dengan kita ngetik di depan. Saya akan memberikan contoh lagi, misalnya jabatan perawat di sini penyelia. Saya akan ganti menjadi mahir misalnya. Di sini kita ganti menjadi mahir. Kita cross check apakah yang lain berubah. Alhamdulillah ternyata berubah. Kita bulan Maret juga berubah, bulan September alhamdulillah berubah, laporan semesteran juga berubah, laporan tahunan juga berubah. Alhamdulillah dengan hanya mengisi di depan pada master identitas ini, secara otomatis seluruh sheet yang ada di belakangnya secara otomatis sudah berubah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik satu persatu di setiap sheetnya. Bapak Ibu cukup menulis di depan dengan benar, secara otomatis nanti di sheet yang lain akan berubah secara otomatis. Sekali lagi, langkah pertama Bapak Ibu harus menulis dengan benar pada master data di sheet 1. Berikutnya saya akan masuk ke sheet 2. Ini adalah laporan kegiatan harian dari Bapak Ibu sebagai perawat penyelia. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tulis dulu atau ketik dulu dari instansi atau tempat Bapak Ibu bekerja. Sebagai contoh di sini adalah RSUD Raja Nagara Husada. Ini adalah contoh saja. Kita lihat apakah semuanya sudah sama. Saya akan mencoba merubah. Jadi Bapak Ibu tinggal merubah saja yang di depan ini sesuai dengan rumah sakit Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh misalnya rumah sakit sehat selalu. Oke, saya akan merubah menjadi rumah sakit sehat selalu, Jalan Raja Nagara 1830, kotanya adalah Bojonegoro, kita singkat BJN saja. Oke, apabila kita coba merubah saja di sheet pertama pada alamat, pada nama rumah sakit dan pada kota, akan kita cross check apakah yang lain juga akan berubah. Kita lihat bulan Februari, alhamdulillah ternyata bulan Februari berubah. Bulan Maret kita lihat alhamdulillah juga berubah.
bulan berikutnya juga berubah, kita lihat, dan seterusnya juga berubah. Alhamdulillah, dengan hanya merubah pada bulan Januari untuk alamat instansi, ternyata semuanya sudah berubah. Sekali lagi, Bapak Ibu cukup merubah nama instansi pada bulan pertama di atas ini, secara otomatis seluruhnya yang ada di belakang akan berubah. Tadi apabila kita menulis instansi, kita menulis identitas kita ada di sheet 1 depan, kita menulis alamat, nama, dan kota instansi di depan sini, semuanya akan berubah. Berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengisinya. Oke, sekali lagi ini adalah laporan harian. Ini saya memberikan contoh sebagai laporan harian bulan Januari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Saya memberikan contoh dulu, ini tanggal 1 sampai tanggal 31 tindakan melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Jumlahnya 5, kita cross check pada semesteran. Ini masih 5, kita cross check lagi pada tindakan kedua melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Di sini ada 25, kita cross check. Di sini ada 25 pada bulan Januari. Oke, kita akan mencoba merubah ini. Saya akan mencoba merubah apakah di laporan semesterannya berubah. Kita akan mencoba misalnya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok. Kita isi saja misalnya sesuai keinginan kita, sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Kita coba, kita praktekkan apakah sistem atau aplikasi atau software ini bisa berfungsi dengan baik. Kita coba saja. Oke, Bapak Ibu tinggal menulis input data sesuai dengan tindakan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Oke, ini saya tadi sudah mencoba mengetik, menginput data mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Jumlahnya dalam 1 bulan melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok ada 47. Kita cross check apakah di laporan semesterannya juga sudah berubah. Alhamdulillah, ternyata laporan semesterannya secara otomatis sudah berubah. Oke, kita buktikan lagi pada tindakan kedua. Misalnya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Di sini ada 25, kita cross check dulu ada 25. Oke, kita coba kita rubah. Kita rubah setiap hari saya melakukan tindakan ini, misalnya 2, 3, kita coba saja, kita acak saja sesuai dengan keinginan kita. Ingat Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengisi ini diharapkan sesuai dengan tindakan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di unit Bapak Ibu bekerja. Di unit Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Oke, saya juga sudah mencoba merubah ini. Misalnya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat selama 1 bulan saya melakukan 58 kali. Oke, kita coba apakah di laporan semesteran berubah. Alhamdulillah, di laporan semesteran secara otomatis sudah berubah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, Bapak Ibu fokus saja pada laporan harian setiap bulan ini. Bapak Ibu melakukan apa, input sesuai dengan jumlahnya. Secara otomatis Bapak Ibu mengisi saja di laporan harian ini, secara otomatis di laporan semesteran sudah secara otomatis menjumlah dengan sendirinya. Sama bulan Februari juga begitu, Maret juga begitu. Bapak Ibu tinggal input data saja sesuai dengan laporan, sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Setelah Bapak Ibu melakukan selama 6 bulan, maka berikutnya kita cross check di laporan bulanan atau 6 bulan semesteran seperti ini. Tadi kita sudah membuktikan sebagai 2 tindakan, nanti akan menjumlah selama 6 bulan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah laporan selama 6 bulan dari hasil input data mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Oke, ini adalah laporan semesteran. Kita buktikan apakah laporan semesteran ini nanti juga secara otomatis menjadi laporan tahunan.
kita coba cross check laporan tahunannya. Ini adalah laporan tahunan. Perlu Bapak Ibu pahami, pada laporan tahunan ini ada data seperti ini. Yang pertama adalah lama, baru, dan jumlah. Ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau naik pangkat, maka di SK terakhir Bapak Ibu akan ada nilai angka kredit. Dan nilai angka kredit Bapak Ibu itu adalah merupakan nilai angka kredit lama. Kalau di sini sebagai contoh, misalnya di SK Bapak Ibu tertulis angka kreditnya 205.821, maka yang ada di SK itu adalah merupakan angka kredit lama. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan naik pangkat ke jenjang berikutnya, maka Bapak Ibu harus membuat laporan harian seperti yang kita jelaskan tadi. Saya akan membuktikan apakah laporan semesteran tadi sudah berubah. Oke, ini adalah laporan semesteran yang berasal dari laporan harian selama 6 bulan. Kita cross check. Ternyata ini ada jumlahnya selama 6 bulan. Tindakan melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok, ada jumlah angka kreditnya 0.308. Kita cek apakah di laporan tahunan sama. Ternyata sama. Di sini sudah berubah menjadi 0.308 sesuai dengan yang ada di tindakan pertama. Kita lihat di tindakan kedua, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Di sini jumlahnya 1.086. Kita cross check pada laporan tahunan, ternyata sama 1.806, dan seterusnya semuanya sama. Ada sekitar 27 tindakan yang ada pada perawat penyelia. Bapak Ibu tinggal memilih saja mana yang Bapak Ibu lakukan. Saya akan memberikan contoh, misalnya laporan semesterannya selama 6 bulan, jumlah totalnya adalah 5.545. Apakah di laporan tahunan sama? Alhamdulillah ternyata sama, 5.545. Ini adalah merupakan rekapitulasi secara otomatis dari laporan semesteran. Oke, saya akan menjelaskan. Ini adalah merupakan laporan yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan. Untuk laporan tahunan ini akan ada tambahan Bapak Ibu, yaitu unsur pelayanan yang berhubungan dengan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan atau penunjang profesi. Ini Bapak Ibu tinggal mengisi saja yang sudah saya bikinkan seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Sebagai contoh di sini adalah memperoleh ijazah, Bapak Ibu membuat karya tulis, karya ilmiah dan lain sebagainya, membuat pedoman, Bapak Ibu mengikuti seminar dan lain sebagainya. Selama 1 semester itu Bapak Ibu tinggal menulis saja Bapak Ibu mengikuti berapa kali seminar dan berapa angka kreditnya. Sebagai contoh, misalnya kita mengikuti seminar 3 kali, setiap satu nilainya angka kreditnya 1, maka Bapak Ibu tinggal nulis saja 3 di sini. Nanti secara otomatis akan menjumlah jumlahnya 3. Secara otomatis juga akan menjumlah mulai dari pelayanan keperawatan yang tadi 5.545 ditambah 3, jumlahnya akan menjadi 8.545. Ini adalah merupakan laporan tahunan. Oke, berikutnya setelah laporan tahunan, di dalam Permen PAN RB yang baru ini juga dipersyaratkan mengenai surat pernyataan terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah surat pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan keperawatan. Kita lihat apakah jumlahnya sama. Dari 27 rincian kegiatan tadi, nilai totalnya di sini 5.545. Kita cek apakah sama dengan yang di tahunan. Ternyata sama, 5.545. Kita cross check dengan di laporan semesteran apakah sama. Ternyata sama, 5.545. Di laporan tahunan 5.545. Di surat pernyataan ternyata juga sama, 5.545. Oke, kita lihat juga di sini
ada mengenai pengembangan profesi ada 3. Kita lihat di surat pernyataan yang berhubungan dengan pengembangan profesi. Oke, di sini tadi kita mempunyai 3 nilai. Di 3 nilai di sini 3. Kita lihat di sini tadi 3, di surat pernyataannya 3. Secara otomatis di sini sudah berubah hanya dengan kita mengisi di depan. Itu adalah surat pernyataan sudah sesuai. Berikutnya rekapitulasi. Ini adalah merupakan rekapitulasi dari setiap semester. Jadi setiap semester, misalnya sebagai contoh, kita mulai bulan Januari 2020 sampai dengan 2023, kita tinggal ngisi saja di depan. Secara otomatis di sini sudah akan terisi. Tadi semester 1 5.545, kita lihat semester 1 5.545 direkapitulasi juga sudah sesuai dan lain sebagainya. Pengembangan profesi tadi 3, kita lihat 3, ini jumlahnya 8.545, kita lihat jumlahnya ternyata sudah sama sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Begitu Bapak Ibu mengisi semester 2, semester 1 di tahun berikutnya dan seterusnya, secara otomatis nanti di sini akan terekapitulasi secara sistem otomatis. Sekali lagi Bapak Ibu sudah tidak usah merubah-rubah lagi rumus yang ada di sini. Saya akan memberikan contoh, misalnya kita tadi 1 semester misalnya seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah tidak usah merubah lagi. Di aplikasi atau di softfile ini juga sudah saya kasih contoh mengenai telaah tim. Apabila di instansi Bapak Ibu ada telaah tim, maka saya juga sudah membikinkan seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Saya juga sudah memberikan contoh mengenai format lembar dari tim penilainya seperti ini. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Di sini saya juga sudah memberikan apabila Bapak Ibu ingin membuat SKP, di sini juga secara otomatis sudah ada juga. Jadi di softfile ini lengkap Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, tinggal mengikuti sesuai tutorial yang saya berikan tadi. Saya akan memberikan catatan Bapak Ibu. Yang pertama, apabila Bapak Ibu tidak terlalu memahami Excel, maka apabila Bapak Ibu mengalami kesalahan pada proses pengetikan, maka hal yang paling baik adalah Bapak Ibu tidak usah del yang ada di halaman ini, tapi Bapak Ibu cukup undo saja, balik saja, atau misalnya ada yang salah harusnya menulis 5 tapi keliru 8, Bapak Ibu tinggal klik saja dirubah menjadi 5 dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Atau Bapak Ibu misalnya mau menulis 5 keliru 8, Bapak Ibu terlanjur, Bapak Ibu bisa undo. Sekali lagi, karena ini Excel dan rumusnya ada di sini, saya harapkan Bapak Ibu tidak usah otak-atik rumus yang ada di setiap Excel ini, karena apabila Bapak Ibu otak-atik dan Bapak Ibu tidak memahami, maka rumus yang ada di sini nanti akan berubah. Bapak Ibu akan berubah dan Bapak Ibu kalau tidak memahami Excel akan sangat kesulitan. Tapi apabila Bapak Ibu tinggal mengikuti ini saja, tinggal ngisi di hariannya saja setiap bulannya, insya Allah Bapak Ibu sudah akan secara otomatis laporannya sudah jadi. Jadi sekali input data pada laporan harian setiap bulan, tinggal ngisi setiap harinya saja, nanti secara otomatis kalau sudah 6 bulan laporan semesternya sudah jadi. Apabila sudah selama setahun, maka laporan tahunannya sudah jadi, dan seterusnya. Jadi ini memang saya bikin untuk mempermudah Bapak Ibu dalam membuat laporan harian, dalam membuat laporan kegiatan, agar Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai acuan atau sebagai bahan untuk Bapak Ibu misalnya naik pangkat atau penilaian kinerja. Bapak Ibu bisa membuktikan dengan cara Bapak Ibu input data pada softfile yang saya bikin ini. Jadi demikian Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menginginkan softfile ini, Bapak Ibu bisa kontak di
di alamat deskripsi di bawah. Apabila Bapak Ibu ingin diskusi, Bapak Ibu bisa komentar di bawah sehingga kita bisa diskusi mengenai tutorial ini atau mengenai soft file yang saya bikin ini. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah melihat, mengikuti video saya sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Saya hanya ingin menjelaskan secara dasar saja. Apabila Bapak Ibu ingin diskusi bisa komen di bawah atau bisa kontak di alamat yang ada di deskripsi. Sekali lagi apabila Bapak Ibu menginginkan soft file ini, Bapak Ibu bisa kontak link yang ada di deskripsi. Nanti saya akan memberikan penjelasan lebih rinci lagi. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau mohon maaf apabila Bapak Ibu kurang berkenan dengan tutorial saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.